Halo sahabat, kembali lagi di Teras Berkisah. Bagaimana kabar Anda ini? Semoga sehat, semoga damai, dan semoga hati Anda selalu diberi kekuatan. Izinkan saya membawa Anda menyelami sebuah kisah yang dingin namun membara. Kisah tentang perayaan cinta yang seharusnya sakral, yang justru hancur lebur di hadapan ratusan pasang mata. Dihiasi dengan amarah, pengkhianatan masa lalu, dan setumpuk sup panas yang merubah segalanya. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan bernama Ratih yang mencoba merajut masa depan baru, hanya untuk ditarik mundur oleh bayangan masa lalu dan tuduhan keji di momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin tahu, coba tulis di kolom komentar, sahabat Teras Berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Udara di ballroom itu terasa seperti gula, manis, pekat, dan menjanjikan. Aku, Ratih, berdiri di sana, di ujung karpet merah, menatap suamiku, Bara. Dia sempurna, kemeja putihnya yang gagah, senyumnya yang sedikit gugup, dan mata yang selalu memancarkan ketenangan. Setelah semua badai yang kuhadapi dalam hidup, hari ini seharusnya menjadi dermaga terakhirku. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku ingat kami bertemu di sebuah pameran buku. Klise, memang. Aku menabraknya, kopi susuku tumpah di celana kakinya. Momen itu seharusnya jadi bencana, tapi Bara malah tertawa. Dia bilang, "Jangan khawatir, Mak, ini cuma kopi, bukan takdir." Dan sejak saat itu, dia memang bukan cuma kopi. Dia adalah takdir. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di sudut hatiku, seperti kerikil di sepatu yang indah. Itu adalah Ibu Bara, ibu mertuaku. Sejak awal, beliau memasang mata yang dingin padaku. Bukan karena aku buruk rupa atau tak berpendidikan. Aku lulusan terbaik, punya karir mapan. Tapi ada sesuatu dari masa laluku yang membuat beliau curiga. Sesuatu yang membuat Bara harus berjuang keras meyakinkan ibunya bahwa aku adalah perempuan baik. Seminggu sebelum pernikahan, Bara memberitahuku dengan suara pelan. "Tadi malam ibu bertanya lagi tentang mantanmu, Rat. Mantanmu yang itu." Aku tahu siapa yang ia maksud. Rizky, mantanku yang posesif, yang dulu sempat membuat hidupku seperti neraka. Aku hanya menghela nafas. Bara selalu meyakinkanku. "Masa lalu sudah selesai, sayang. Ibu hanya khawatir berlebihan." Aku memeluknya erat, mencoba percaya pada kalimat itu. Kami sering bercanda tentang masakan Ibu Bara yang terlalu asin. Bara pernah bilang, "Mungkin ibu ingin kita selalu ingat rasa garam kehidupan, Rat. Atau mungkin dia hanya ingin kita cepat minum air putih." Aku tertawa, berharap kegetiran yang nyata tak seasin masakan beliau. Aku sudah di depan altar, Bara menggenggam tanganku. Semua terasa indah, hikmat, suci. Setelah ijab kabul, saat sesi foto keluarga, suasana mulai berubah. Aku melihat Ibu Bara menerima telepon di pojokan. Wajahnya yang biasanya tegar, kini terlihat panik bercampur marah. Ia menatapku, tatapan itu bukan lagi dingin, tapi membara, seperti menghakimi. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu langsung membeku. Ada satu petuah lama yang sering diucapkan ibu. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua hati, tapi menyatukan dua klan. Kalau ada benih busuk di salah satu klan, seluruh panen bisa gagal. Aku selalu berpikir itu hanya pepatah kuno, tapi hari itu, pepatah itu terasa nyata dan mengancam. Tiba-tiba, Ibu Bara berjalan cepat menghampiri kami yang sedang berfoto. Ia tak menunggu selesai, ia menarik lengan Bara dengan kuat. "Bara, ibu harus bicara sekarang." Suaranya memotong tawa dan musik piano yang lembut. Bara terkejut. "Ada apa, Bu?" "Nanti saja, sedang ada tamu." Ibu Bara tidak peduli, matanya tajam menembusku. "Ini tentang perempuan ini, Bara, perempuan yang kau anggap suci ini. Mantannya baru saja menelpon ibu, bilang dia sudah tidak perawan, dia sudah kotor sebelum menikah denganmu." Keheningan itu menusuk, lebih tajam daripada pecahan kaca. Aku merasa darahku surut, telingaku berdenging. Aku tahu cepat atau lambat masa laluku akan mengejarku. Tapi tidak sebrutal ini, tidak di hadapan ratusan tamu. "Jaga bicara Anda, Bu.
Suara ibu yang biasanya lembut dan menenangkan, kini meninggi, memantul di dinding ballroom. Ibu berjalan maju, melindungi aku dengan tubuhnya. Ini hari pernikahan anak saya. Apa hak Anda merusak kebahagiaan mereka dengan omong kosong dari orang yang bahkan tidak Anda kenal baik? Omong kosong? Itu pengakuan langsung dari laki-laki yang tidur dengannya, Bu. Anak Anda menipu anak saya. Dia bilang dia perempuan baik-baik. Padahal dia sudah... Cukup! Ibuku membentak. Kami tidak pernah menutupi apa-apa dari Bara. Dan kalaupun iya, itu urusan rumah tangga mereka. Bukan urusan Anda untuk mengumumkan aib yang bahkan belum tentu benar di depan umum. Aku melihat dua ibu itu. Dan aku menyadari, cinta keibuan itu buta. Buta karena ingin melindungi anaknya dari kesedihan. Bahkan jika harus berperang dengan dunia. Di mata Ibu Bara, aku adalah racun. Di mata ibuku, aku adalah korban. Pertengkaran itu dengan cepat berubah dari bisikan menjadi teriakan. Para tamu mulai berbisik-bisik. Wajah Bara pucat. Ia mencoba menenangkan ibunya. Aku hanya bisa menangis tanpa suara, merasa seperti tontonan sirkus. Perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya tidak pantas untuk anak saya. Teriak Ibu Bara. Kehormatan anak saya tidak ditentukan oleh mantan pacar yang dendam. Balas ibuku. Air mata sudah mengalir di pipinya. Air mata amarah. Kemudian, Bara melakukan kesalahan fatal. Ia menarik ibunya dengan paksa. Cukup, Bu. Ini sudah terlaluan. Semua orang melihat. Tindakan Bara justru membuat Ibu Bara semakin murka. Ia melepaskan diri. Matanya menoleh ke meja catering yang dipenuhi hidangan. Dan matanya menangkap sesuatu. Mangkuk besar sup panas. Aku melihat tangan Ibu Bara meraih mangkuk sup itu. Sup yang seharusnya menjadi sajian hangat untuk menyambut tamu kehormatan. Anda membela anak Anda yang jalang itu. Baiklah, rasakan sendiri, biar Anda sadar bagaimana panasnya hati seorang ibu yang ditipu. Jeritan ibuku adalah suara paling mengerikan yang pernah kudengar. Ibu Bara menyiramkan seluruh mangkuk sup panas itu ke tubuh ibuku, tepat di bagian dada dan bahunya. Asap mengepul tipis. Warna putih kekuningan sup itu menodai gaun batik ibu. Tapi yang paling menakutkan adalah kemerahan yang langsung muncul di kulit ibu dan jeritan kesakitan yang memecahkan keheningan. Semua orang terdiam. Musik berhenti total. Bara berteriak histeris, "Ibu, astaga!" Bara dengan sigap berlari ke arah ibuku. Ia dan ayah segera membopong ibu, membawanya keluar dari ballroom menuju mobil. Aku mengikuti mereka tanpa peduli gaun pengantin yang kotor, tanpa peduli 100 pasang mata yang menatapku. Di luar ballroom, di bawah langit yang sudah gelap, ada jeda yang hening. Kami menunggu mobil datang. Aku melihat Bara. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan malu yang mendalam. Dia berbisik, suaranya parau. "Aku minta maaf, Rat. Aku tidak pernah menyangka ibu bisa sejauh ini." Aku menatapnya. Aku tahu dia tidak bersalah. Tapi aku juga tahu bahwa cinta tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang diciptakan oleh kebencian. Di momen itu, aku menyadari bahwa pernikahan kami sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Bukan oleh Bara, tapi oleh kebencian seorang ibu yang terlalu protektif dan dendam seorang mantan yang keji. Sementara itu, di dalam gedung, ku dengar suara tangisan keras Ibu Bara. Berarti dia pasti baru sadar dari amarah butanya. Mungkin dia menyesal, tapi kerusakan sudah terjadi. Aku menoleh pada Bara. "Bara," suaraku tenang sedingin es. "Bawa ibumu pulang. Rawat dia. Urus semua kekacauan ini. Aku akan bersama ibuku.
Dia ingin protes, tapi melihat mataku, dia tahu tak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia hanya mengangguk tanpa daya. Aku melihat ballroom pernikahan kami. Pintu itu terbuka, menampakkan sisa-sisa kemewahan yang kini terasa menjijikan. Meja-meja yang berantakan dan mangkuk sup yang tergeletak miring. Aku teringat saat Bara berjanji, kita akan membangun rumah yang damai, Rat. Hanya ada kita dan cinta kita. Janji itu pecah, hancur berkeping-keping, sama seperti hatiku. Aku tahu Bara mungkin akan datang padaku. Dia akan memohon, dia akan menyalahkan ibunya. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang seorang ibu mertua yang sanggup melakukan kekerasan fisik di hadapan Tuhan dan tamu hanya karena sebuah gosip yang disebarkan mantan pacar yang dendam. Aku mengeluarkan cincin pernikahan dari jariku. Cincin yang baru beberapa jam tersemat. Dingin, berat. Aku memegangnya erat, menatapnya di bawah lampu jalan yang remang. Aku tidak bisa membuangnya. Itu terlalu menyakitkan. Tapi aku juga tidak bisa memakainya lagi. Aku memasukkannya ke dalam saku gaun pengantinku. Gaun yang kini terasa seperti kain kafan bagi harapan-harapanku. Di rumah sakit, ibu langsung ditangani. Luka bakarnya tidak parah, tapi trauma emosionalnya jauh lebih dalam. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang perih. Setelah ibu tenang, ia menatapku dengan mata sedikit bengkak. Ia berbisik, lain kali kalau mau buat drama bilang-bilang, biar ibu pakai gaun yang bahannya lebih tebal. Kami tertawa kecil, tawa yang getir, tawa orang yang baru saja selamat dari bencana. Keesokan harinya, Bara menelpon. Dia menangis, dia bilang dia akan melawan ibunya, dia akan pindah kos, dia akan melakukan apa saja. Aku mendengarkan dengan sabar. Lalu aku berkata dengan suara mantap, Bara, kamu adalah laki-laki yang baik. Tapi kamu tidak menikah denganku. Kamu menikah dengan ibumu. Dan aku tidak bisa menikah dengan drama yang tak berujung. Kami berpisah. Perceraian kami adalah berita utama di kalangan keluarga besar. Kisah Supanas itu menjadi legenda yang memalukan. Hidupku tidak kembali ke titik nol, tapi kembali ke titik refleksi. Aku belajar bahwa harga sebuah kebenaran seringkali lebih mahal daripada harga gaun pengantin yang paling mewah. Aku juga belajar bahwa wanita dewasa tidak lari dari masa lalunya, tapi ia harus berani memilih apakah ia akan membiarkan masa lalu menjadi beban atau menjadikannya fondasi untuk membangun masa depan yang lebih kuat. Aku hilang suami, tapi aku mendapatkan kembali harga diri dan kedamaian yang sesungguhnya. Dan kini, aku hanya fokus pada satu hal, menyembuhkan luka dan membangun kembali teras berkisahku yang kini tahu betul bahwa kisah cinta sejati tidak pernah melibatkan sup panas. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, sahabat. Kisah Rati ini mungkin terasa berat, terasa panas, namun di setiap kekacauan selalu ada cerminan tentang betapa rapuhnya kebahagiaan yang dibangun di atas rahasia dan betapa cepat lidah bisa menjadi pedang yang lebih tajam dari apapun. Semoga kisah ini menemani malam Anda, membawa perenungan, dan yang terpenting, semoga hati Anda menemukan kedamaian setelah mendengarkannya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like atau komentar supaya saya tahu Anda hadir dan kita bisa terus berjalan bersama di cerita-cerita berikutnya.